Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Umno. Video kali ini Umno akan tes review unboxing amplifier ya, amplifier ZKMT21S ya. Ini seperti ini tuh ya, tipe ZKMT21S. Ini 2,1 dan dia plus mic ya. Jadi untuk tipenya dia ZKMT21 tapi plus mic. Oke, biar nggak penasaran kita unboxing saja ya. Ini dia untuk packagingnya, lumayan besar ya, lumayan besar. Nah seperti ini. Ini untuk unitnya. Ini untuk knob sama obeng sama soket DC. Tuh ya, dapat soket DC. Mur baut ya. Dan ini untuk buku petunjuknya komplit ya. Ini untuk bahasa Inggris, ini untuk bahasa China ya. Oke, kita fokus untuk ke unitnya dulu. ZKMT21S. Ini untuk tune control potensionya kostum ya, jadi bisa ditempatin di mana aja. Packingannya juga rapi ya. Nah seperti inilah, tidak ada casingnya ya, hanya seperti ini saja. Kirain ada casingnya, karena seperti ini ya, kirain ada casingnya, nggak taunya nggak ada casingnya ya. Seperti ini saja. Oke, kita bahas untuk fiturnya dulu ya. Di sini ada USB, ada Bluetooth, ada AUX, sama dia punya 2 buah colokan mic. Mic-nya juga mic aktif ya. Tuh ada transistor ya, tapi tipe SMD jadi kecil. Tuh kaki 3 itu. Jadi ini lumayan bersih, lumayan jernih. Dan di sini untuk potensionya bisa dipatahin ya, jadi bisa di kostum mau taruh di mana aja sesuai tempat. Dan punya tombol taktil juga buat mode Bluetooth. Terus ini volumenya bisa sendiri ya. Ini volumenya sekaligus bisa saklar. Oke, kita buka dulu ya. Nih ya, di deskripsi itu 50, 50 dan 100 dan TPA 3116D2. Kalau ZKMT sih chipnya domestik, chip star, tapi di judul itu TPA 3116. Oke, kita buka aja buat memastikan ini pakai chipnya apa. Oh, ini udah lepas ya. Untuk heatsinknya coba kita buka sedikit. Oh iya cuy, chipnya TPA. Tuh ya, chipnya TPA 3116. Wow, ini walaupun tipe ZKMT21 tapi chipnya TPA loh ya. Tuh ya, chipnya dual TPA. Kalau biasanya kan ZKMT21 itu kan pakai chip domestik ya. Yang pakai TPA 3116 itu kan ZKTB21. Tapi di sini untuk ZKMT21S ini pakainya chip TPA ya, chip TPA seperti ini. Keren sih, ini harganya juga terjangkau. Oke lah, karena udah kelihatan ya untuk dia chipnya TPA 3116. Kayak kita pasang lagi untuk heatsinknya. Mantep ini ya. Jadi harga terjangkau tapi untuk fitur oke punya. Ini kayaknya dikhususin buat yang mau ngerakit speaker portable ya, speaker Bluetooth portable, karena dia tune controlnya bisa di kostum. Ini sih udah kayak nemu harta karun sih, harga murah. Untuk fiturnya banyak ya, ada USB, ada Bluetooth, ada AUX, punya karaoke juga, punya colokan mic juga buat karaokean ya, seperti ini. Keren sih, mantap ya. Untuk supply biasa ya, dari 12 sampai 24 volt. Dan ini untuk subwoofer, ini untuk LR ya. LR 50 watt, 50 watt dan 100 untuk subwoofer. Ini tadi kan ada 2 biji chip TPA 3116. Satunya untuk LR ya 50-50 dan satunya lagi di PTL 100 watt buat subwoofer. Untuk subwoofer bisa 4 sampai 10 in, kalau untuk LR bisa 3 sampai 6 in plus tweeter ataupun middle. Dan biasanya chip TPA 3116 ini
3 ohm sampai 8 ohm ya. Rekomendasinya bisa main 2 ohm, cuma ininya agak panas untuk chipnya ya, chip TPA-nya agak panas. Jadi kalau main 2 ohm untuk jangka panjang mau kipas. Soalnya pernah ya kita tes di TPA 3116 main 2 ohm itu lumayan agak sedikit panas ya. Panasnya bertambah. Jadi kalau main 2 ohm saran sih kasih kipas. Kalau untuk kipas kita bisa ambil dari ini ya, Elko ya. Atau ini ambil aja dari sini atau dari soket DC ya. 12 volt ya, langsung aja ya di paralel. Tapi kalau untuk 20 volt atau 24 volt itu kasih aja 7812 buat menurun tegangan atau step down buat kipas begitu. Jadi supply-nya digabung ya, nggak pisah-pisah. Oke, terus lanjut ini untuk mode USB. Mode USB bisa diatur lewat sini ya. Jangan lupa di disconnectin dulu mode Bluetooth-nya. Kalau udah di disconnect biasanya di ini ya. Ini klik ya, klik yang agak lama ataupun biarin aja. Terus nanti colokin USB, nanti pindah ke mode USB. Terus di sini ada mode AUX. Mode AUX juga sama, tapi beda-beda sih. Kalau di CK502MT itu walaupun dicolok AUX tapi Bluetoothnya masih tersambung, mode AUX tidak berfungsi. Harus di disconnectin dulu mode Bluetoothnya, baru dicolokin mode AUX, baru dia mau pindah ke mode AUX. Seperti itu, tapi beda-beda ya. Terus kita lanjut ke mode ini, mode fiturnya ya. Ini untuk tombol taktil, di sini ada 3 tombol, ada preview, terus PP ya, play pause. Terus ini next ya buat gonta-ganti Bluetooth lah ini. Terus lanjut ini ada colokan mix sama volume sama echo-nya. Dan di sini itu aktif ya, tuh. Ada transistor ya di situ. Jadi dia aktif. Tuh seperti itu ya. Ini untuk colokan mic-nya. Dan ini untuk volume. Ini ada apa ini? Oh, LED ya. Ini soket LED. Terus ini soket di belakang apa ini? Soket di belakang. Oh, 5 volt buat mic ya, sama sih. Tuh ya, seperti itu buat. Jadi kayaknya lebih murahan CK MT21S ini daripada CK502T ya, tapi versi 3 nih. Nah, ini nih, ini CK502T ya, versi 3 sama saja, dia fiturnya juga sama. Cuma dia kan stereo. Harganya juga nggak beda jauh, ya selisih. Ya tetap selisih lah ya. Ini CK502T. Ini fiturnya sama tapi dia stereo. Nih, ini juga volumenya bisa di kostum dan punya 2 buah colokan mic. Tapi di sini untuk komponennya dia gede ya, makro ya. Jadi seperti itu. Jadi lebih unggul CK-MT21S ini. Cuma ya, kalau model tune control seperti ini biasanya noise parah. Diusahakan supply-nya yang bersih ya. Karena ini juga noise. Tapi kalau pakai baterai cordless ini bersih. Kalau pakai adaptor dia noise. Soalnya ini kan volume tune controlnya itu kan pakai kostum ya, pakai kabel. Jadi pasti noise. Oke, sekarang kita compare dengan CK MT21 versi reguler ya. Ini versi ininya ya, versi pertama ya. Kalau yang versi pertama tuh seperti ini ya, harganya 100 berapa ya? 120-an lah ya. Kalau ini berapa sih? Ya sekitar di bawah 200 lah. Nah, ini seperti Umno bilang di awal, dia pakai chip domestik. Sedangkan yang ini CK-MT21S ini pakai chip TPA. Ini lebih banyak keunggulannya dan harganya juga terjangkau ini daripada ini. Ya makanya dia dimunculin baru-baru ini ya. Kalau dimunculin bareng ya jelas ini kalah ya.
Orang lebih condong ke sini. Tapi kalau dilihat harga ya pasti ada marketnya juga ini. Ini nggak ada casing ya. Ini nggak ada casing, hanya seperti ini saja. Beda sama yang tipe ZK 502T ini. Ini punya casing ini. Ini punya casing, kalau ini tidak punya casing. Jadi ini lebih mirip-mirip YSAM 100 ya, YSAM 100. Nah, ini nih seperti ini. Ini kalau dikasih casing kayaknya seperti ini. YSAM 100 jadinya seperti ini. Karena dia juga sama ya, pakai chip TPA 3116 sama kayak ZKTB. Dan dia punya 2 buah mic juga. Cuma dia micnya di PCB, kalau dia kan kostum ya, pakai kabel. Ini harganya lumayan loh, 300-an ya, dia 300 lah, 300. Kalau ini cuma di bawah 200, jadi lebih worth it ini. Untuk fitur sama ya, cuma tidak ada casingnya aja ini. Ini tidak punya casing. Oke, kita coba untuk buku petunjuknya. Kali aja dia punya aplikasi ya, aplikasi, tapi tidak ada kayaknya. Ini hanya versi OM ya, OM. Masih nggak nyangka sih kalau ZK MT21S ini pakai chip TPA 3116. Karena biasanya seri ZK MT21 kan domestik ya, atau chip star. Cuma nggak ada casingnya aja. Nanti kita tes ya, nanti kita tes. Untuk LR kita pakai 4 in, dan untuk subwoofer kita pakai 8 in. Oke, ini dia cuy, kita tes pakai 4,5 in sama tweeter ya untuk LR, dan 8 in subwoofer LG di bagian subwoofer. Nih seperti ini ya. Ini kan 2,1. Nanti kita tes dengan musik sama mic, sama nanti kita bandingkan ya dengan pakai baterai sama adaptor. Misalnya biasanya kalau tune control model seperti ini pasti noise. Ini ya, kita pakai adaptor laptop. Oke, kita tes pakai baterai dulu ya, baterai 21 volt. Ada suara seperti mode ya, ini mode Bluetooth gitu ya, tapi dalam bahasa China. Oke, kita tes bagian musiknya ya. Tes bagian musiknya dulu.
Oke, itu dia tadi ya, kita tes dengan musik. Oke, enak, mantep ya, dan bertenaga. Dan ini juga berfungsi ya, ini juga berfungsi untuk tombol taktilnya. Bisa next, preview, play, pause. Oke, sekarang kita tes menggunakan adaptor, karena ini kan pakai baterai. Ini kalau pakai adaptor pasti kayaknya noise. Ya kita coba aja, biar nggak penasaran. Nah, ini udah pakai adaptor ya, atau listrik. Kita coba ya, coba kita fullin, tapi lagunya off. Aman sih, aman ya. Aman nih ya, kalau nggak percaya ini nyala tuh. Aman ya, tidak noise, tidak seperti CK502T. Kalau dia noise, kalau ini aman. Keren, mantap. Ini volume udah full semua, ini full, ini juga full, tapi musiknya di off kan. Ini noise nya kalau dipegang seperti ini nih, ada suara noise nih. Kalau nggak dipegang mah aman. Oke, sekarang kita tes untuk bagian mic-nya ya. Nih, mic. Ini kita tes pakai mic biasa, yang murce. Oke, kita pakai. Oke, sekarang kita tes mic-nya ya. Oh, ini udah masuk sih. Ini padahal volume mic echo nutup loh, tapi suaranya masuk ya. Coba dibesarkan. Oh, seperti ini untuk suaranya. Coba kita echo. Seperti ini. Untuk suaranya seperti ini. Untuk echo ya, ini echo di off kan, ini echo dibuka seperti ini. Ini volume arah jam 10. Coba kita cek 1, 2, 3. Ininya juga ngefek ya, untuk kontrol di sini ngefek mic, suara mic. Seperti ini suaranya. Oke, mantap ya. Keren. Cuma ini bagian headsingnya panas ini, kurang sedikit besar ya. Kayak saya kan lumayan besar. Ini cuma segini kayaknya kurang. Jadi ekornya terlalu. Ini kita ngomong dari mic ya. Ini kalau cara ngomong ini diganti nih, atau ditambah kipas, soalnya ini terlalu hangat ya, terlalu panas. Ini udah termasuk panas. Kalau yang lain tidak masalah, oke. Dan kalau untuk pemasangan ini harus perlu diperhatikan ya, soalnya ini kalau pegang itu pasti noise seperti ini. Padahal dipegang kabelnya doang ya. Ini kalau pakai adaptor, kalau pakai baterai mah tidak masalah. Seperti itu ya. Oke cuy, sepertinya rekomen ya buat kalian yang mau ngerakit speaker Bluetooth ya, atau speaker portable. Ini jadi pilihan yang menarik nih. Udah pakai chip TPA 3116, harga terjangkau, fitur komplit, USB, AUX, Bluetooth, ada colokan mic-nya juga. Keren, mantap ya. Untuk suara yang dihasilkan juga lumayan mantap. Ini pakai adaptor ya, adaptor 20 volt, pakai adaptor laptop ya, udah cukup ini. Kalau kalian mau pakai baterai ya, baterai cordless seperti ini.
mau 1S, 2S, 3S, ya 5S bisa semua. Baik, gitu aja cuy untuk review ZKMT 21S rekomend.